I feel it. Yo, halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, film kita kali ini berjudul Paul Blart Mall Cop 2 yang rilis tahun 2015. Film ini mengisahkan seorang penjaga keamanan bernama Paul yang saat itu bersama anaknya sedang berada di Las Vegas untuk menghadiri sebuah acara. Siapa sangka di saat acara tersebut berlangsung, Paul secara tidak sengaja mengetahui adanya rencana pencurian. Sebagai penjaga keamanan, Paul pun mulai mencari cara agar dapat menangkap penjahat dengan bantuan dari teman-temannya. Penasaran gimana keseruan Paul? Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Paul Blart yang bekerja sebagai petugas keamanan mall. Paul mendapat surat cerai dari pengadilan yang diajukan oleh istri yang baru dinikahinya 6 hari yang lalu. Scene kemudian berpindah di mana kini 2 tahun pun telah berlalu. Pekerjaan Paul sering dianggap remeh bagi segelintir orang. Ditambah lagi sang ibu meninggal ditabrak truk susu membuat Paul menjadi frustasi. Kini ia tinggal hanya berdua dengan putrinya yang beranjak dewasa bernama Maya. Suatu hari keduanya menerima surat dan ternyata Maya diterima di Universitas California Los Angeles dan Paul diundang ke pameran himpunan produk keamanan di Nevada. Acara khusus untuk petugas dan perusahaan jasa keamanan. Singkat cerita, Paul dan Maya pun tiba di Wynn Resort Nevada. Karena kamar mereka masih belum siap, head si resepsionis menyarankan barang mereka ditinggal saja dulu di lobi hotel yang nantinya akan diantar ke kamar. Paul pun menjadi kesal karena harus menunggu. Ia secara halus memperingatkan head agar tidak lalai dalam pelayanan sebab ia adalah orang penting yang akan memberi sambutan di acara penghargaan petugas keamanan. Maya yang pusing melihat keduanya berdebat memutuskan pergi ke restoran sendirian. Head kemudian memberitahu Paul bahwa acara tersebut tidak jadi diadakan di ruang ballroom utama, tapi diturunkan ke ruang meeting F. Head juga memberi Paul DNA hotel untuk memudahkannya menemukan lokasi acara. Paul lalu mendatangi Maya saat putrinya itu sedang mengobrol dengan seorang pemuda karyawan hotel bernama Lane. Setelah Lane pergi, Paul meminta Maya tidak terlalu agresif, tetapi Maya berkata ia sekarang kini sudah besar. Paul pun mengiyakan semua keluarga Blart memang besar terutama badan, pinggul yang lebar, pergelangan kaki tebal, dan pusat gravitasi rendah membuat mereka sulit mengatasi rintangan. Untuk mengurangi berat badan, Paul pun makan menggunakan garpu bergetar agar ia makan lebih lambat dan lebih sedikit. Sesaat kemudian, seorang wanita mengagetkan Paul. Ia adalah Divina Martinez, General Manager Hotel yang mengabarkan bahwa Paul mendapat upgrade kamar sebagai permintaan maaf hotel karena sudah membuatnya bingung tentang lokasi acara. Divina menyerahkan langsung kunci kamar pada Paul dan tanpa sengaja menyentuh kulit tangan Paul dan menyebabkan Paul salah sangka. Ia merasa Divina sedang PDKT dengannya. Divina kemudian kembali ke dalam hotel menyambut seorang tamu VIP bernama Sovel. Saat berada di kamar, Paul mencegat Maya yang sudah siap dengan pakaian renang. Daripada terus berdebat, akhirnya Maya mengalah dan berniat keliling-keliling saja. Paul langsung mendikte barang-barang yang harus Maya bawa, yaitu baterai tambahan untuk ponsel, senter, semprotan merica pedas, pisau lipat pemukul jendela, dan pemantik api. Paul juga menambahkan satu barang lagi untuk dibawa, yaitu HT yang akan memudahkan Paul mendengar apa yang terjadi. Maya pun kini semakin menjadi kesal. Sementara itu, Sovel dan anak buahnya yang sedang sibuk merencanakan sesuatu mendapat teguran dari petugas hotel bernama Hank setelah adanya keluhan tentang kebisingan dari kamar Sovel. Tapi ternyata Hank adalah orang dalam hotel yang bekerja sama dengan Sovel. Sovel memerintahkan semua anak buahnya menyelesaikan misi dalam 9 jam dari sekarang. Di sisi lain, Paul yang mabuk setelah kehabisan uang di kasino melihat Maya sedang berduaan lagi dengan Lane.
Ia mengamati diam-diam tapi tetap saja ketahuan. Maya marah dan memberitahu Paul bahwa ia merasa sangat dipermalukan akibat ulah ayahnya sendiri. Maya pun berlalu pergi. See you later, Tom and Rita. You're embarrassing me. Paul kemudian dihampiri oleh Saul, ketua asosiasi petugas keamanan, yang kemudian mengajaknya duduk semeja dalam acara penghargaan nanti malam. Ia juga mengabarkan yang akan berpidato nanti adalah Nick. Perasaan Paul pun menjadi campur aduk. Dari awal Paul mengira ia yang akan berpidato berkat aksi heroiknya 6 tahun yang lalu. Tapi ternyata desas-desus tentang hal ini juga sudah tersebar sehingga Paul menjadi bahan olok-olokan petugas lain. Untuk menghilangkan kekesalannya, Paul bermain-main dengan skuter listrik petugas hotel. Ia baru berhenti setelah sebuah mobil menabraknya. Untung saja Paul tidak mengalami luka parah. Pada sore harinya, Paul pun bersiap menghadiri acara perkenalan di pameran, namun Maya menolak ikut. Ia berkata sedang butuh istirahat dan akan ikut saat makan malam saja. Maya juga menguatkan Paul agar tidak berkecil hati soal pidato. Paul pun mulai menerima kenyataan. Ia bersama beberapa petugas keamanan lain berkeliling melihat-lihat pameran alat keamanan, sementara Maya sedang merenungi surat penerimaan universitas yang belum sempat ia beritahukan pada Paul. Di sisi lain, anak buah Sovel mulai beraksi. Kira berpura-pura terjatuh untuk mengalihkan perhatian, lalu Robinson memanipulasi kamera CCTV dan melakukan scanning pada sebuah kepala patung yang ada di sana. Paul yang sedang asik bermain tembak-tembakan di bot pameran dihampiri oleh Furtilo, kepala keamanan hotel yang sebelumnya mendengar Paul mengira Divina berusaha merayunya. Furtilo mengintimidasi dan memamerkan kemampuan di depan Paul, lalu pergi dengan gaya yang angkuh. Paul kemudian kembali ke kamar tapi ia tidak menemukan Maya di sana. Paul langsung menelpon polisi dengan panik, padahal Maya hanya sedang mengobrol di pinggir kolam bersama Lane. Ia curhat tentang penerimaan UKLA, juga perasaannya yang masih belum siap memberitahu kabar gembira ini pada Paul. Terlihat jelas Paul masih menganggap Maya sebagai gadis yang kecil. Maya pun tersadar bahwa ia ada janji dengan sang ayah. Ia segera berpamitan dengan Lane dan sementara itu Furtilo bersama 2 polisi sedang menginterogasi Paul untuk mencari kemungkinan motif hilangnya Maya. Polisi menyatakan sebagai wanita dewasa, Maya bisa dilaporkan sebagai orang hilang jika sudah menghilang lebih dari 24 jam. Paul pun marah dan mendesak polisi melockdown hotel. Tapi tiba-tiba saja telepon berdering. Paul merasa kehilangan muka karena yang menelpon adalah Maya anaknya. Maya sudah ada di restoran untuk makan malam bersama Paul. Mendengar hal itu, polisi pun berjalan keluar dari kamar tanpa mengucap sepatah kata apapun. Setelahnya, Paul tidak sengaja menemukan surat penerimaan UKLA milik Maya di lantai kamar mandi. Paul merasa putri kecilnya kini sudah berubah. Saat di restoran, Maya mengungkap dia sendiri juga tidak menyangka akan diterima di UKLA. Meski begitu, ia sangat senang bisa diterima di universitas yang bergengsi. Namun sesuai dugaan, Paul menentang dengan alasan kampus UKLA terlalu jauh. Maya tetap bersikeras berkuliah di sana apapun yang terjadi. Paul pun menjadi sangat sedih karena ia telah dicerai istri dan ditinggalkan ibu untuk selamanya belum lama ini. Ditambah lagi putri kesayangannya yang akan berkuliah jauh di California. Sementara itu, di sisi lain, terungkap Sovel dan kawan-kawan berencana mencuri karya seni di UIN dan menukar dengan yang palsu untuk dijual di pasar gelap. Tapi hal tak terduga membuat mereka harus sedikit merubah rencana. Keamanan karya seni incaran mereka ternyata sudah ditingkatkan 2 kali lipat sebelum waktu yang diperkirakan. Sovel dan kawan-kawan pun harus bergerak cepat menukar karya seni yang belum dipasangi pengaman ganda. Scene kemudian berpindah pada Paul, di mana pengalaman bertahun-tahun sebagai petugas keamanan membuatnya sangat peka pada lingkungan sekitar, meski sedang ditimpa masalah pribadi. Paul dengan senang hati membantu Nick yang mabuk berat meluruskan kesalahpahaman dengan seorang pengunjung wanita di bar hotel. Kondisi Nick tidak memungkinkan untuk berpidato malam ini.
Beberapa petugas juga dihubungi untuk menggantikan Nick, namun tidak ada yang menggubris. Akhirnya tidak ada pilihan lain lagi selain Paula yang menjadi perwakilan menyampaikan pidato. Paul mencoba menelpon Maya yang masih merajuk dan ia juga menyiapkan pakaian pidato dengan bantuan Divina. Divina mengklarifikasi soal pemikiran Paul bahwa ia benar-benar tidak bermaksud merayu Paul. Tapi Paul tidak mau mendengarkan. Ia sibuk dengan urusan pidato. Paul pun terlihat sangat gugup hingga mengalami sesak napas. Ia keluar duduk di taman untuk menghirup udara segar diiringi alunan piano. Bukannya mendapat ketenangan, Paul malah harus bergulat dengan burung. Move along. Have a nice hand. Hey, wait. Move along. Ia akhirnya kembali ke dalam dan mencoba mengirim pesan suara pada Maya yang sedang berpesta dengan Lane. Kini waktu yang ditunggu pun telah tiba. Paul naik ke panggung dan memulai pidato. Di tengah kalimatnya, Paul menatap pada kursi kosong yang seharusnya ditempati Maya. Hero, pats on the back. Questions so many people ask. A whole lot of ridicule. Joseph Conrad, who wrote some really long books. Sementara itu, di sisi lain, Maya yang baru mendengar pesan dari Paul berniat menyusul ke acara. Tapi sayangnya Maya masuk ke ruang yang salah. Ia pun secara tidak sengaja menjadi saksi pengancaman Sovel pada salah satu karyawan hotel di kamar Presiden Suite. Maya lalu kabur ke kamar sambil terus menelpon Paul. Di sisi lain, Paul kini telah menyelesaikan pidato dengan baik. Ia mendapat tepuk tangan meriah dari semua audiens. Setelah itu, Paul mengangkat telepon Maya dan awalnya Paul merasa Maya hanya sedang dijahili pengunjung lain. Tapi setelah mendengar pintu kamar didobrak, Paul pun menyadari Maya kini benar-benar dalam bahaya. Sovel merebut ponsel Maya dan mengancam akan mencelakakan Maya serta Paul jika Paul berani menghubungi polisi. Paul malah jatuh dan tertidur karena kurang gula. Sovel pun membawa Maya keluar dari kamar. Lane yang sedang mencari Maya juga ikut diamankan. Setelah beberapa saat, Paul akhirnya terbangun. Ia mengumpulkan energi dengan gula dari tetesan es krim milik seorang gadis. Paul memeriksa kamar dan ia refleks memukul nenek cleaning service karena terkejut. Tapi untungnya nenek itu baik-baik saja. Paul segera ke head si resepsionis dan menanyakan identitas penginap di kamar Presiden Suite. Head pun menolak karena data tersebut adalah data yang bersifat rahasia. Divina lalu menyela menawarkan bantuan. Ia sudah terpikat dengan pesona Paul selama pidato berlangsung. Dari yang tercatat di sistem, penginap kamar tersebut adalah tamu kaya dari perusahaan pengiriman barang Jerman. Paul kemudian mengambil salah satu skuter listrik lalu mengakali kunci dengan penjepit kertas dan karet gelang. Paul mendatangi gudang barang dan memeriksa pengiriman barang atas nama perusahaan yang disebut Divina. Paul tidak bisa memeriksa lebih jauh karena Hank memergokinya di gudang. Paul berpikir cepat dan ia segera melumpuhkan Hank dengan skuter listrik lalu kabur ke dalam mall dekat hotel. Paul bersembunyi dalam koper anti peluru. Ia kemudian menjatuhkan diri dari tangga dan menimpa Hank lalu terlempar ke kolam renang. Koper Paul sempat mendapat beberapa tembakan sehingga ia mulai tenggelam. Hank merasa Paul sudah pasti tewas di dalam air. Ia tidak tahu selang beberapa menit ia berbalik, Paul berhasil menyelamatkan diri. Paul kembali ke dalam kasino dengan kondisi yang basah kuyup. Petugas keamanan kasino bernama Ramon menghentikan Paul dan mengajaknya mengambil handuk kering. Tapi Paul menolak. Dengan pengetahuan dan pengalaman Paul, dengan cepat ia menyadari Ramon juga merupakan bagian dari komplotan Sovel. Ramon menodongkan pistol ke perut Paul, tapi sayangnya ia harus mengurungkan niat saat dua karyawan hotel mendekat.
Paul memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil langkah seribu alias kabur. Mengingat penjahat bisa menyamar sebagai petugas keamanan tanpa ketahuan, Paul menduga kemungkinan besar Furtilo si kepala keamanan juga menjadi orang dalam Sovel. Paul terus berlari hingga masuk ke dalam ruang penampil hiburan. Ia mengambil aksesoris dan bergabung ke panggung agar Ramon kesulitan membidiknya. Sementara Ramon terus mendekat, Paul meraih tali yang berjalan dan menendang Ramon serta penampil lain jatuh ke dalam air di panggung pertunjukan. Paul menjadi sorotan utama sepanjang acara sebab para penonton mengira ia adalah bagian dari pertunjukan. Paul sadar ia tidak bisa terus bersembunyi. Ia kemudian melakukan perlawanan menggunakan garpu getar sebagai anak panah dan berhasil melumpuhkan Ramon. Selagi Ramon tidak sadarkan diri, Paul memasukkan HT ke dalam saku pria tersebut lalu mengeringkan diri dengan kipas. Paul bisa menguping semua pembicaraan Ramon berkat HT yang ia selipkan. Dari percakapan Ramon dan Hank, Paul mengetahui aksi komplotan Sovel berhubungan dengan karya seni. Mereka mencuri karya seni dari hotel lalu menukarnya dengan yang palsu untuk dijual di pasar gelap. Paul mengintip langsung aksi kejahatan kawanan Sovel dan Hank lagi-lagi mempergokinya, namun Paul berhasil mengurung Hank bersama burung menyebalkan dan mengambil hati Hank untuk mencari tahu lokasi Sovel yang menyekap Maya. Di sisi lain, Maya terpaksa memecahkan bola kristal pemberian Lane agar bisa mengambil kabel tembaga di dalamnya. Dengan baterai tambahan yang selalu dibekali Paul, Maya menggunakan benda-benda itu untuk membuka pintu kamar. Sialnya, untuk bisa benar-benar keluar, mereka harus melewati ruangan di mana Sovel sedang duduk di sana. Maya memikirkan cara lain. Ia merobek spray dan selimut lalu menyambungkan menjadi tali. Maya dan Lane berhasil kabur melalui balkon, namun baru beberapa langkah mereka pun ditangkap lagi. Sementara itu, Paul menggunakan drone yang ia ambil dari mall untuk menyusuri keberadaan sang putri. Ia juga menyiapkan beberapa alat keamanan dari pameran sebagai senjata. Paul melumpuhkan beberapa penjaga yang menghalangi hingga ia menemukan salah satu anak buah Sovel yang sedang dalam perjalanan membawakan lukisan Van Gogh, lukisan termahal yang sudah dipesan oleh klien Sovel. Paul tanpa gentar menelpon Sovel langsung dengan ponsel anak buahnya sambil terus menyetrum. Ia menawarkan negosiasi. Lukisan Van Gogh akan dikembalikan jika Maya dibebaskan. Saking seriusnya bernegosiasi, Paul tidak sadar lukisan itu sudah dibawa pergi. Sovel menyuruhnya datang ke aula utama sendirian untuk barter. Sebelum menuju ke lokasi tersebut, Paul merebut lagi lukisan Van Gogh dari anak buah Sovel yang sudah lemas. Waktu kini terus berjalan, semakin mendekati waktu pembelian klien Sovel. Ia harus segera menemui Paul. Di dalam kamar, Maya mengobrol dengan Lane bahwa jika mereka bisa bebas dalam keadaan hidup, maka ia tidak akan berkuliah di UCLA dan tidak akan meninggalkan ayahnya. Maya justru teringat bagaimana Paul selalu mengalami kemalangan. Ibunya terlindas truk susu ditambah istri baru meminta cerai setelah 6 hari mereka menikah. Obrolan mereka harus terhenti karena Sovel membawa Maya dan Lane akan dibawa ke helipad. Singkat cerita, Sovel dan Paul akhirnya bertatap muka dengan bawaan mereka masing-masing. Keduanya malah bersaing kegilaan sambil menghaburkan air liur. Paul menyerahkan lukisan Van Gogh dan ternyata ia tidak datang sendirian. Ia datang bersama geng petugas keamanan yang terdiri dari Gino, keamanan kompleks industri Staten Island, Saul, keamanan pasar petani Philadelphia, Donna, keamanan Mall Amerika, dan Kan, keamanan Walmart yang datang dengan jubah salon rambut. Tidak mau kalah, Sovel juga memperkenalkan timnya dengan jumlah personil jauh lebih banyak karena semua senjata milik pameran yang tadi digunakan Paul merupakan senjata tidak mematikan. Dua tim ini saling serang sementara Sovel tetap membawa Maya pergi. Maya sempat berlari memberi informasi pada Paul.
Paul segera menuju ke helipad sementara rekan-rekannya bekerja sama melumpuhkan anak buah Sovel tanpa sisa. Setelah ngos-ngosan berlari sampai ke atap, Paul rupanya menaiki atap yang salah. Sovel menggunakan helipad di gedung seberangnya. Sesaat kemudian, Furtilo datang menghampiri Paul. Terungkap bahwa ia bukan bagian dari Sovel, tapi ia cemburu karena Paul menarik perhatian Divina. Paul sedang dalam situasi tidak bisa memikirkan hal lain selain Maya yang sedang diculik. Furtilo pun bersedia membantu. Rekan-rekan Paul menyusul bersama Nick yang sudah siuman. Ia membawa zipling agar Paul bisa menyeberang ke gedung sebelah. Zipling diluncurkan, begitu pula Paul. Sialnya, Paul sempat tersangkut di tengah sebelum akhirnya berhasil melanjutkan sampai ke gedung sebelah. Maya dan Lane langsung kabur saat perhatian Sovel dan kawan-kawan teralihkan dengan kedatangan Paul. Lagi-lagi Paul bertatap muka dengan Sovel. Ia menonjok Sovel lalu menembak Robinson dengan pistol berpeluru lem. Namun saat akan menembak Sovel, pistol Paul malah bocor dan menjebak kakinya sendiri. Sovel pun merasa menang. Ia menodongkan pistol pada Paul. Sebelum berhasil menembak, Maya yang sebelumnya mendengar pembicaraan tentang alergi Sovel terhadap gandum, mengoleskan krim gandum miliknya ke seluruh wajah Sovel. Sovel berteriak histeris menahan reaksi alergi. Paul melompat dari sepatu dan menyundul Sovel hingga pencuri kelas kakap itu pun tidak sadarkan diri. Berkat aksinya, kini Paul berdamai dengan Furtilo. Tuan Win, pemilik hotel, sangat berterima kasih karena Paul menyelamatkan koleksi seninya dari para pencuri. Paul kemudian menemui Divina, namun ia menolak cinta wanita itu dan menyuruhnya bersama Furtilo yang jelas memiliki segala aspek yang diinginkan Divina. Ia berkata Furtilo adalah lelaki pemberani yang sudah menyelamatkan dirinya dan Maya. Furtilo pun sangat mencintai Maya, bahkan dengan melihat Maya mengobrol bersama Paul saja, Furtilo menangis keras. Divina menuruti perkataan Paul. Ia mencium Paul lalu pergi ke Furtilo. Paul menjadi menyesal melepaskannya. Asosiasi petugas keamanan juga memberikan penghargaan tertinggi dan satu-satunya berupa medali penghargaan keselamatan. Maya, putri kesayangan Paul, menyatakan ia akan kuliah di kampus pilihan sang ayah yang tidak jauh dari rumah. Tapi Paul menyatakan hal yang berbeda. Ia ingin Maya tetap pergi ke UCLA sesuai keinginan Maya yang sebenarnya. Maya pun memeluk Paul dengan sangat erat. Di akhir film, terlihat hari di mana Maya akan memulai kehidupan baru sebagai mahasiswi. Paul memeluk Maya dengan erat sebelum merelakannya bersenang-senang. Mereka bahkan memakai atasan yang sama. Saat Paul kembali ke tempat parkir, ia melihat seorang polisi wanita sedang menunggang kuda dan Paul memberanikan diri mendekatinya. Bagai payung bersambut, polisi wanita itu memberi nomor HP-nya pada Paul. Paul pun sangat senang hingga memukul pantat kuda. Refleks kuda itu menendang Paul hingga terlempar membentur mobil. Polisi wanita pun langsung menanyakan keadaan Paul dan Paul berkata ia tidak pernah merasa lebih baik seperti sekarang ini. Dan film Paul Blart Mall Cop 2 pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Seperti biasa silahkan kalian komen di bawah. Makasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video seru selanjutnya dan selalu jaga komunikasi yang baik dengan orang tercinta. Dadah.